Desa, sahabat tani, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Nah, terkait dengan alpukat di Kabupaten Semarang ada namanya Kampung Alpukat. Saya berada di tempatnya, sekretariatnya dari Kampung Alpukat. Beliau sebagai Pak Kadus, pemangku wilayah di Dusun Kali Bening. Ya. Pak, jenengan selain Kadus, kalau saya lihat ini istananya Semega ini punya bisnis alpukat, mesti keren banget Pak. Ya. Sudah berapa lama Pak? Ya kurang lebih 10 tahun. Oke, 10 tahun. Saya bisa dijelasin Pak terkait dengan pohon alpukat yang stres. Monggo, silakan. Ya gini, selama kami menekuni tanaman alpukat, itu biasanya terjadi tanaman alpukat itu stres. Akibat stres itu kan berbagai macam. Yang pertama itu karena kurang nutrisi. Yang kedua karena tanaman alpukat itu produktivitasnya itu terlalu tinggi, tapi tidak diimbangi dengan pemberian nutrisi atau pupuk yang seimbang. Sehingga tanaman itu akan stres. Dan untuk menanggulangi atau memulihkan tanaman alpukat itu biar seger kembali, itu ini kami pruning setiap cabang-cabang produksi. Contohnya seperti ini, biar tanaman ini yang dulunya itu stres kembali normal setelah tumbuh tunas baru. Oke Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak sebelum ke pruning. Ya. Contoh stres dan seperti apa Pak yang pohon alpukat stres? Oh, stres itu kayak seperti ini Pak. Itu ya. Ini biasanya itu kan produktivitasnya itu cukup tinggi. Terus biasanya itu daun atau ranting-ranting itu kan kering. Contohnya seperti itu. Biar tanaman itu tetap produktif, itu ya kita lakukan pruning atau pemotongan batang-batang produksi yang sudah tidak bagus, kita potong biar tumbuh tunas baru menjadi batang produksi yang baru. Oke Pak, mungkin nggak Pak gejala stres itu juga karena umur pohon itu sendiri Pak? Kalau umur pohon itu ya juga pengaruh sih. Tapi faktor utama itu biasanya itu pemberian nutrisi atau pupuk ya? Itu yang kurang. Oke. Jadi sahabat desa, sahabat tani, ini bisa kita lihat hasil yang sudah di pruning. Dan ini umur berapa Pak setelah pruning? Pasca pruning berapa bulan? Ini paling kisaran 5 sampai 6 bulan ini. Berarti 6 bulan ini sudah seperti ini ya? Ya. Ini sudah muncul buah-buah Pak? Kalau ini belum. Paling nanti bulan 1 sampai 2 nanti akan muncul buah. Tapi kuncinya satu Pak. Ini pemberian nutrisi atau pupuk itu harus tercukupi. Mungkin saya lihatin ini Pak. Hasil pruning kami. Tapi mohon maaf ini tempatnya agak terganggu karena ini bukti ya, sahabat desa, sahabat tani, luar biasa hasil dari alpukat ya Pak. Iya. Ini ya Pak ya. Iya. Ini kemarin saya potong, tak pruning. Ini sudah ada buahnya. Itu produktivitasnya luar biasa. Cuman kami terkendala ini pemberian nutrisi agak terganggu karena ini. Iya. Tapi keren ya. Ya. Jadi harapannya Pak, harapannya dari pruning itu sendiri Pak. Harapannya agar satu itu biar tanaman alpukat itu usianya lebih muda lagi dan lebih panjang lah. Ini uang bisa kaya ngono berarti balik nomnya Pak. Ya kalau istilahnya itu ya mempermudahkan, tapi batang pokoknya kan sudah jadi malah diuntungkan ya. Ya, akarnya betul mencari makan ini sudah
sudah kokoh, sudah pinter, sementara dia dengan dahan-dahan ranting baru gitu ya. Betul. Soalnya kalau alpukat itu ya susah-susah mudah sih perawatannya. Tapi asal kita selalu digali potensi kurang dan lebihnya alpukat itu pasti nikmat sih. Terus bagus. Jadi pruning bedanya apa Pak dengan top working Pak? Oh, kalau top working itu kan mengganti varietas, varietas. Gitu. Ya. Potongnya juga ya dipangkas total. Tapi gitu. Kalau pruning itu kan sudah ada nama varietasnya, cuman menumbuhkan tunas-tunas baru yang varietasnya sama. Berarti dari pohon indukan itu masih tetap yang sama. Ya, masih sama satu varietas, misalkan varietas luang atau aligator atau Mickey itu masih sama, tidak mengganti varietas. Tapi kalau top working itu mengganti varietas. Oke. Nah, sekarang kalau di desa-desa umumnya banyak pohon alpukat itu yang tinggi menjulang. Ya. Sepertinya juga sudah tidak produktif. Sarannya Pak? Nah, kalau dari ahli alpukat tentu menyarankan nih. Kalau ingin meningkatkan satu harga jual, sekarang kan banyak alpukat lokal unggul, khususnya di Indonesia itu cukup banyak sekali. Ya, kalau saran saya itu top working, Pak. Top working itu untuk mengganti varietas lokal biasa menjadi varietas lokal unggul. Oke. Karena itu juga bisa meningkatkan kualitas satu, terus produktivitas, terus tentunya harga jual yang tinggi. Sekarang kan alpukat luar biasa harganya, Pak. Nah, seperti itu. Oke. Sahabat desa, sahabat tani, sahabat kreasi, masih menarik sekali tentang alpukat di Kabupaten Semarang. Dan hari ini beliau Pak Kadus ini akan kedatangan satu rombongan tamu dari Badan Pengelola Pangan untuk Penghijauan dari Provinsi Kalimantan Timur. Nah, mudah-mudahan tayangan ini juga menjadi spirit motivasi sekaligus literasi dan edukasi bagi teman-teman petani yang ingin budidaya alpukat. Terakhir, peluang budidaya alpukat di Kabupaten Semarang itu kira-kira seperti apa, Pak? Wah, peluangnya itu cukup besar ya, Pak. Apalagi untuk untuk produktivitas, terus harga jual untuk di Kabupaten Semarang, khususnya di Jawa Tengah ini harga masih tertinggi, Pak. Itu ya. Tidak ada yang ngalahin untuk varietas kali bening atau peluang itu. Oke. Jadi satu lagi yang akan saya sampaikan, kami kebetulan digandeng oleh Pak Edi, Kadis Dispertanikap Kabupaten Semarang, untuk bagaimana mempublis potensi-potensi pertanian, peternakan, perikanan, dan olahan pangan yang ada di Kabupaten Semarang. Tempat ini saya memastikan, nanti saya beri tayangan, sudah sangat tepat dan cocok untuk workshop budidaya alpukat. Dari pembibitannya sudah sangat luar biasa. Kami siap dalam satu kelompok Tani Ngudi Rahayu 2 ini siap untuk 30-40 ribu bibit yang siap tanam. Satu. Yang keduanya ada denplot nanti perkebunan alpukat yang setelah ini kami harus tanya detail sama Pak Kepala Desanya. Terus yang ketiganya, fasilitasnya untuk tempat ini untuk workshop sangat luar biasa. Kita nanti bisa saksikan saat kunjungan. Terima kasih, Watur Suwun, salam merdeka.